Gimana nih kesannya? Jeng, susah sih Cuk. Kebayang ya? Diuji segala macam ujian sehari anjing. Apalagi tanyakan summitnya ya. Apalagi letter E ini nih. Namanya letter E. Rasa malas selalu menemani hidup. Malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, dan malas bangun untuk summit attack. Apalagi angin di luar sana terdengar lumayan keras yang membuat mental menciut. Mau bangun malas karena mata masih berat dan stamina belum pulih seutuhnya. Tapi mau lanjut tidur, sayang, sudah sejauh ini perjuangan. Masa gagal hanya karena rasa malas datang. Oke bro, jadi sekarang udah jam 2:30, kita telat, setengah 3 jam 20 lewat. Kita telat bangunnya, tadi awalnya niat jam 1 ternyata bablas tiduran. Karena ya tidurnya juga jam 10 tadi. Jadi ya gak apa-apa lah, sedikit kesiangan. Kita mau summit sekarang, lagi beres-beres dulu, kita lagi summit. Anginnya gede sekali, semoga aja lancar dan selamat. Yuk, mantap. Akhirnya jam 2:30 dini hari saya bisa melawan rasa malas saya. Setelah berdoa, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani. Hanya Bang Haikal dan Bang Egi saja yang tidak ikut summit attack. Mereka memilih untuk menjaga tenda karena di Pelawangan banyak monyet-monyet yang ganas dan usil. Seringkali tenda para pendaki robek dan logistik mereka digondol oleh para monyet. Treknya kali ini berupa tanah berpasir. Trek yang paling menyebalkan. 2 langkah kaki berjalan, 1 langkah kaki terperosot. Menyebalkan bukan? Trek seperti ini disarankan untuk memakai gaiter biar lebih nyaman. Kalau gak pakai gaiter, seperti halnya saya, harus beberapa kali berhenti untuk mengeluarkan pasir dalam sepatu. Best mas. Hah? Mantap lah. Mantap. Bentar lagi nih. Bentar lagi kemana ya? Bentar lagi sampai situ. Sejauh lah. Lumayan. Oke bro, baru nyampe gini. Oke bro. Gak tahu setengah jalan atau enggak, tinggal nunggu yang teman. Sekarang baru jam 4:30. Tapi berangkatnya 2:30. Berarti jalan berapa ya? Terus udah 2 jam. Mungkin tinggal beberapa jam lagi ke atas. Dan kita kalau udah capek istirahat dulu. Kita nyantai aja, bisa buru-buru ya. Mantap, tutup aja lu poin. Wah. Oh, kelihatan mas, mantap. Mantap. Wow, sunrise. Gimana? Wah, perjalanan kali ini. Perjalanan yang sangat melelahkan. Betul-betul makan mas. Oke bro, jadi kita udah jalan. Bentar lagi di depan itu letter L ya. Mantap lah. Langit mulai terang, gelap tergantikan oleh sinar mentari yang membuat di sekitaran menjadi terlihat indah. Dan kami masih terus berjalan, sembari mencari tempat yang enak untuk rebahan dan menikmati matahari pagi. Biasa lihat di IG, di YouTube kan, nggak bisa sampai sini. Walaupun punya masih jauh kan. Oke bro, kita istirahat di sini, kita nikmatin dulu matahari pagi sambil nyemil-nyemil lah sarapan roti. Asli tagnya Agung noh. Mana?
bro, kita makan dulu lah, kita sarapan dulu lah karena belum sarapan kita. Aduh, mau siangan ya. Kita makan dulu roti susu nih, buah-buahan biar enak sambil menikmati Idi. tarik pagi kok. Wow, waduh. Ide masa itu. Masa lambak Udah. Wah. Tuh Gunung Agung kayaknya, non. Mantap. Belah sana itu bayangin dari Rinjani, kirain lah yang sana. Gunung Agung. Bayangannya. Setelah perut lumayan terisi, kami melanjutkan perjalanan lagi penuh dengan ambisi untuk mencapai puncak Gunung Rinjani. Walau beberapa menit kemudian sering berhenti karena tak kuat dengan godaan keindahan yang Tuhan ciptakan ini. Cok, ternyata letter E-nya di sana masih jauh. Lumayan banget itu puncaknya. Ya Allah. Mantap lah. Trek berlanjut ke letter E, suatu tanjakan yang curam berkelok-kelok seperti huruf E. Dan ini juga adalah tanjakan terakhir menuju puncak Gunung Rinjani. Di sini beberapa orang memilih untuk berhenti karena tidak kuat melanjutkan perjalanannya lagi. Beberapa orang juga memilih untuk meneruskan perjalanan karena ambisi akan puncak Gunung Rinjani. Dan dipikir-pikir, sayang juga kalau berhenti sudah sejauh ini. Setelah lamanya perjalanan, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Rinjani. Bisa menginjakan kaki di gunung tertinggi ketiga di Indonesia adalah suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Bangga terhadap hati yang terus bersabar melewati beberapa cobaan dalam perjalanan. Bangga terhadap kaki yang terus melangkah tanpa kenal menyerah. Bangga terhadap tubuh yang mampu membawa segala beban. Dan bangga pada diri sendiri yang bisa melewati proses panjangnya perjalanan untuk bisa sampai di sini. Kadang memang rasa bangga selalu hadir di setiap kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan rasa bangga juga selalu hadir ketika kita mampu melewati cobaan-cobaan dan masalah kehidupan. Saya juga tak lupa untuk bersyukur. Bersyukur masih diberi umur dan kesehatan untuk bisa sampai di sini. Bersyukur masih diberi kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan. Dan bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik dan ramah yang mau membantu dalam perjalanan ini. Rasa bangga seharusnya beriringan dengan rasa bersyukur. Karena bangga tanpa bersyukur yang ada akan menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Anjay, bucin ke gunung. Akhirnya nyampe juga di puncak Gunung Rinjani. Perjalanan yang sangat lelah sekali. Itu apalagi letter E-nya, aduh, mantep lah. Tapi ya view-nya terbayarkan langsung oleh gue. Mantap. Oke bro, kita berdoa dari Bogor ke Rinjani nyampe juga ya setelah berapa hari perjalanan? 3 hari. 3 hari sampai Lompok ya. Sampai sini berapa ya? Mas 5 hari nyampe puncak ini. 6 hari lah nyampe puncak ini. Gimana nih kesannya? Jing, susah sih cuy. Kebayang ya? Diuji segala macam ujian seharian ini. Apalagi tanjakan jalan summitnya ya. Apalagi letter E ini nih. Namanya letter E.
Oke, gimana nih? Ini kita ketemu Bang ini awalnya Bang Agil di pelabuhan itu Tanjung Perak pas itu sesama gembel. Sama gembel kan. Iya. Jadi gimana? Itu nih? kapal kah, Cok? Kita bisa Yang jalan tuh. Alhamdulillah sih Mas, nggak nyangka aja, kirain mimpi kan. Ternyata nggak mimpi, nyampe sini. biasa lihat di IG gitu ya. Puncak-puncaknya kayak gini. Puas kan? Biasa-biasa lihat di IG kan, bisa kesini juga. Puas sih. Apalagi dapat teman yang solid kayak gini. Makasih Mas. Susah bareng. Nggak mie. Oke. Sekarang gua lagi bersama Mas Rendra nih yang ketemu sama juga ya. Ketemu di Jepara tapi ketemunya di Surabaya barengan. Gimana tanggapannya Mas Rendra tentang Gunung Rinjani ini? Pertama kali kan? Mantap. Terus kembali ke sini. Entah kapan lah. Treknya gimana dah? Mantul. Tapi indah. Panjang lah. Keindahan ininya ya terbayarkan. Terbayarkan. Mantap. Oh itu tuh. Si Tambora sono. Itu Tambora, terus mana tuh? Tambora. Kemarin mana Agungnya? Tutup, Cok. Tadi kelihatan. Sana kan kayaknya kan tadi kan. Iya, kali ke sana Agung. Oh, itu ada gili-gili Agung. Nanti kita ke Segar. Mancing ya. mancing. Setelah 2 jam di puncak menunggu teman-teman yang lain datang, muka terasa terbakar. Akhirnya saya dan Ropi memutuskan untuk turun duluan. Kami pun sempat bertemu dengan teman-teman yang lain yang masih berjalan menuju puncak. Kata mereka, Bang Adi balik lagi setelah sampai di letter E. Tidak kuat katanya, karena dia punya fobia ketinggian, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Jadi gua bakalan turun aja. Dan itu baru pada naik bertiga. Cuma yang satu itu gugur, Mas Adit, karena agak kuat katanya. Jadi ya turun aja karena panas banget ini, udah jam 10:30-an. Ini terjadi gini, Cok, kalau turun mantap. Berodatan. Trek turun lebih mengasihkan daripada naik. Oke bro, akhirnya kita nyampe juga di tenda dan kita istirahat dulu di sini. Ntar turun ke Sagara Anak, tunggu teman-teman yang lain turun dulu. Lumayan dah turunnya, enak banget daripada naiknya. Lebih cepat turun ya. Aduh, ini kayak hujan kayak. Kenapa Mas gak muncak? Kenapa gak sampai puncak? Males. Anjing, sobat. Setelah semuanya berkumpul dan sudah beres makan, sorenya kami packing dan bersiap-siap untuk turun lewat jalur Torean. Tapi tak lengkap juga rasanya jika tidak ke Danau Sagara Anak terlebih dahulu. Karena dari awal tujuan saya ke Rinjani selain mendaki yaitu memancing di Danau Sagara Anak. Oke bro, sekarang jam 5:30 sore. Cuaca berkabut, kita mau lanjut ke itu, ngecamp di Danau Sagara Anak. Kita turun 5:06, pasti ini bakal kemalaman. Karena ke bawah sekitaran 3 jam. Dan semoga aja gak ada apa-apa ya. Jalur ke Sagara Anak beda dengan jalur yang kami naiki kemarin. Untuk bisa sampai ke Sagara Anak, kita harus turun lagi di Pelawangan, yang kata Bang Egi treknya lumayan jauh. Dan paling cepat bisa sampai ke Sagara Anak yaitu sekitar 3 jaman. Itu juga paling cepat, tapi gak tahu kalau kami, karena kami jalannya pelan-pelan. Karena hari makin sore dan makin gelap, saya tidak bisa merekam lebih jelas lagi pemandangan-pemandangan dan perjalanan, karena headlamp saya sudah mati.
Oke bro, jadi kita udah nyampe itu apa? Danau Sagara Anak jam 11 malam. Tadi sempat nge-tag video malam karena lightningnya habis sama ya gelap juga, jadi kurang lah, jadi gak apa-apa lah. Kita sini rencana mau itu biasa lah istirahat, Mancing cuk, mancing, nggak mungkin mancing terus makan terus gimana lah kalau. Yuk. Oke bro, ini udah pagi, jadi jam 6:30 kita bangun. Semalam tuh gua ketiduran langsung karena capek, gak sempet makan, gak sempet apa-apa, jadi gak sempet tag video juga. Dan sekarang ternyata mau mancing dulu, tapi mancingan kita hilang, jadi kita nginjem dulu ke orang-orang. Anjing ya bang. Pagi-pagi sudah dibuat kesal saja. Pancingan saya satu-satunya hilang di gondol oknum yang tak bertanggung jawab. Di gunung pun sekarang harus berhati-hati, jangan menaruh barang yang sembarangan. Tak semua orang yang mendaki ramah. Ada saja oknum-oknum yang mencari kesempatan atas kelalaian kita. Tapi tak perlu lama-lama kesal. Danau Sagara Anak dan Gunung Baru Cari meredamkan amarah di hati. Untungnya tetangga-tetangga tenda kami pada baik dan ramah. Kami diizinkan untuk meminjam pancingannya. Alhamdulillah, akhirnya bisa mancing ikan juga. Hehe. Di danau ini ikannya sangat melimpah sekali. Konon ikan-ikan ini ditanam oleh Presiden Soeharto 20 tahunan silam. Hingga sekarang ikan-ikan ini melimpah banyak dan cepat beradaptasi di sini. Sambil menunggu makanan matang, saya, Ropi, Bang Agil, dan Bang Adi diajak Bang Haikal jalan-jalan sambil mengambil air. Karena stok air kami mulai habis. Dan air Danau Sagara tidak bisa diminum karena mengandung belerang. Tempat ngambil airnya pun tidak terlalu jauh, hanya sekitaran 15 menit saja. Sambil mengambil air, kami berencana ngopi-ngopi dulu di sumber air panas Air Talang, sambil berendam air panas juga. Oh, enak banget sih. Kita ngopi sini ya mas. Iya mantap. Jahe kan? Tunggu titiknya biar estetik. Enak banget ya mas. Palanya doang tapi biar gak panas. Palanya panas ya. Palanya panas anjing. Gua pakai plastik. Mantep ya Mas Agil. Ini mantep mas. Komplit Garinjani. Komplit paket, komplit semua ada di sini mas, sumpah. Ingin balik lagi pokoknya. Jadi Mantap ya. ya mantap nih. Oke bro, kita udah itu apa mandi air panas, udah ngambil air juga. Sekarang kita mau balik lagi ke tenda, mau makan. Udah ada ikan pas mancing tadi, dapat dari mancing tadi. Dan rencana saya kita jalan besok ya, bukan sekarang, karena cuaca yang bagus dan mager juga. Juga apa lah ya, yang penting selamat. Selesai mandi air panas, ternyata nasinya belum jadi juga. Kami pun menunggu terlebih dahulu, sekalian memasak kerupuk dan sambal. Makan ikan bakar tanpa sambal rasanya kurang nikmat sekali.
Seberes makan, kami mancing lagi. Sekalian juga jalan-jalan sambil iseng-iseng menembak ikan. Lalu karena cuaca kurang kondusif dan mager, akhirnya kami memutuskan untuk camp semalam lagi. Keesokan harinya lumayan pagi sekali, kami bersiap-siap untuk turun lewat jalur Torean. Katanya jalur Torean sangat panjang sekali, sehingga kami harus turun pagi-pagi agar tidak ketemu malam lagi. Oh ya bro, sekarang hari kelima, gua udah mau pulang tuh. Tapi pulangnya bukan lewat Sembalun tapi lewat Torean. Semoga aja kebakal. Sekarang jam 10 dan katanya treknya panjang. Bener gak Mas Iki? Yoi, bener. Sekitar 11 jam. Udah, mantap. Untuk turun ke Torean tidak harus naik lagi ke Pelawangan. Di dekat danau ada persimpangan jalurnya. Memang sih agak kurang jelas dan tidak ada pelangnya. Jalur ini baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya dari dulu juga sudah ada, cuma dulu belum diresmikan karena jalurnya sakral. Biasa digunakan oleh warga lokal untuk upacara adat, atau biasanya disebut dengan jalur adat. Selain terkenal dengan treknya yang panjang, jalur Torean juga terkenal dengan keindahannya. Orang-orang biasa menyebutnya dengan Jurah Cipaknya Indonesia. Tapi jangan gegabah dulu, jalur ini juga terkenal lumayan ekstrimnya karena melewati beberapa tebing-tebing yang terjal. Bro, kita itu kehujanan di jalur Torean. Oh, mantap gak ngegembel ini. Logistik habis. Seberes menikmati kopi, kami berjalan lagi melewati air terjun yang sangat indah sekali. Lalu sekitaran sore hari, kami pun sampai juga di hutan Torean. Di hutan Torean ini, Bang Haikal mempunyai kisah kelam. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah tersesat seharian di hutan Torean. Sampai-sampai warga lokal sudah memperkirakan dia tidak akan selamat. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah dia bisa selamat di hutan Torean dan kembali ke rumah. Akhirnya jam 5:30 kami pun keluar hutan dan tiba di perkebunan warga. Rasanya lega sekali sudah keluar di hutan Torean ini. Karena hutan Torean ini ya terbilang agak mistis di kalangan pendaki, apalagi terutama warga lokal. Di pendakian kali ini saya belajar tentang menikmati keindahan dalam pendakian. Banyak yang dari kita terobsesi dengan keindahan di puncak gunung saja, sehingga berjalan terlalu buru-buru dan melewati banyak keindahan lainnya. Padahal keindahan tak selalu di puncak gunung ya kawan. Keindahan juga bisa terdapat di jalur pendakian,
proses perjalanan, kebersamaan, dan canda tawa bersama teman-teman. Jadi, buat apa terlalu buru-buru hanya karena ingin sampai dan ingin menikmati keindahan di puncak saja? Cobalah untuk berjalan pelan-pelan sambil memandangi keindahan di sekitaran. Dan cobalah untuk sering-sering mengobrol dan bercanda tawa bersama teman-teman agar kenikmatan dan keindahan pendakiannya terasakan. Intinya, jangan terburu-buru jika memang ingin merasakan keindahan dalam pendakian. Tapi jangan juga terlalu santai, nanti malah jadi lemes mendakinya. Oke, cukup sekian video kali ini ya dulur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Rama Kemurjaman. Salam lestari. Kita berada di Gunung Rinjani.